Pertama, mari kita bahas servis pendek, cara mendapatkan lebih banyak putaran samping pada bola. Poin kunci pertama dari servis kait yang menggores adalah memastikan raket Anda horizontal. Jangan. Hari ini kita akan mengajarkan servis kait yang menggores. Pertama, mari kita bahas servis pendek, cara mendapatkan lebih banyak putaran samping pada bola. Poin kunci pertama dari servis kait yang menggores adalah memastikan raket Anda horizontal. Jangan biarkan raket Anda vertikal. Raket vertikal digunakan untuk servis kait yang memotong. Lengan bawah dan permukaan raket harus berorientasi horizontal. Poin yang sangat penting adalah gerakan menarik busur. Jadi selama ayunan ke belakang, Anda harus menarik bahu dan siku ke belakang. Faktanya, banyak pemain yang kesulitan melakukan servis karena mereka tidak menarik lengan ke belakang. Mereka tidak memiliki ayunan ke belakang. Jadi, Anda perlu menarik lengan ke belakang dengan membawa bahu dan siku ke belakang. Beginilah cara Anda merasakan putaran yang dihasilkan oleh gerakan menyapu ke samping. Jika Anda tidak menarik ke belakang, itu seperti servis berputar ke samping kiri, lebih seperti dorongan yang tidak akan menghasilkan banyak putaran. Jadi, untuk ayunan ke belakang, Anda harus menarik bahu dan siku ke belakang. Posisikan raket di pinggul Anda lalu sapukan bola saat bersentuhan. Hal ini menciptakan gesekan yang dibutuhkan untuk menghasilkan putaran. Tarik lengan ke belakang, sapukan ke depan, ayunan ke belakang sangat penting. Banyak pemain mengabaikan hal ini. Kebanyakan servis yang buruk sebenarnya disebabkan oleh ayunan ke belakang yang tidak memadai. Setelah Anda melakukan ayunan ke belakang dengan benar, Anda dapat merasakan gesekan sepenuhnya. Saat pertama kali berlatih servis hook, berikut kiatnya. Mulailah dengan raket Anda sudah dalam posisi ayunan ke belakang. Lalu, lempar dan sapukan. Setelah Anda menguasai langkah ini dan membiasakan ayunan ke belakang, sisa servis hook akan menjadi jauh lebih mudah. Poin kunci kedua adalah arah gaya. Mari kita gunakan titik A, B, dan C sebagai analogi. Titik A adalah posisi ayunan ke belakang penuh. Titik B bergerak maju menuju garis akhir meja, garis dasar putih. Sekitar 2/3 dari jalan ke sana, Anda mencapai titik C tempat Anda mulai bergerak ke samping dan ke depan. Titik A, ayunan ke belakang ke pinggul. Titik B, lilitkan bola dan sapukan ke depan karena Anda harus mengaitkan raket Anda ke dalam. Di B, sapukan ke depan. Di C, lakukan ke samping ke depan. Titik A, ayunan ke belakang. Titik B, sapuan ke depan. Titik C, sapuan ke samping ke depan. Saya minta semua orang menguasai 3 aspek. Pertama, Anda harus melakukan hook ke dalam. Ini tantangan terbesar dari servis hook. Kedua, mengenai arah gaya, bahu dan siku Anda harus terlibat. Seperti ini, jangan berputar. Seperti itu, berputar. Dorong ke bawah dan ke depan. Kaitkan raket ke dalam. Dorong bahu dan siku ke depan. Ini sangat penting. Banyak pemain tidak dapat menghasilkan tenaga pada sapuan ke samping karena mereka hanya menggunakan tangan, bukan bahu. Ketiga, Anda harus mempelajari sapuan ke samping. Anda dapat mencoba-cobanya. Jangan terlalu takut. Rasakan saja sensasi menyapu bola keluar. Itulah servis hook. 5 alasan servis Anda lemah. Pertama, jangan ayunan ke belakang. Kedua, gerakannya hanya ke bawah. Ketiga, gerakannya hanya ke depan. Keempat, tidak dapat melakukan hook ke dalam. Kelima, melempar terlalu jauh dari tubuh. Apa yang harus kita lakukan? Pertama, lakukan ayunan ke belakang. Kedua, hook ke dalam. Ketiga, bergerak ke samping. Keempat, lempar bola sedikit lebih dekat ke tubuh Anda. Jika Anda melempar bola sejauh ini, bagaimana Anda bisa menyentuh sisi kanan bola?
Bahkan saat Anda mengulurkan lengan, Anda masih berada di belakang bola. Anda harus melempar bola di sini, menyentuh sisi kanannya, dan menyelesaikan gerakan lanjutan agar menjadi servis hook yang tepat. Anda benar-benar harus berlatih servis hook. Anda mungkin merasa tidak menggunakan banyak tenaga, tetapi servis ini jelas lebih berputar daripada servis pin sisi kiri Anda. Awalnya mungkin tampak sulit, tetapi setelah Anda menguasainya, servis ini akan menjadi aset besar dalam pertandingan. 80% pemain top menggunakan servis hook. Misalnya, apakah servis ini adalah servis sit spin top spin atau servis sit spin back spin? Semua orang mengira ini adalah servis top spin, tetapi sebenarnya ini adalah servis back spin. Jadi, itulah keindahan servis hook. Kecepatan dan lintasannya sangat mirip dengan servis sit spin, servis top spin, tetapi dengan gerakan yang sama. Saya juga dapat melakukan servis sit spin, servis top spin. Lihat, ini adalah servis top spin. Ini seperti berjalan di tangga. Sebagai analogi, bergerak dari lantai 3 ke lantai pertama, ketiga, kedua, pertama. Itu adalah bola backspin. Bola top spin seperti bergerak dari lantai pertama ke lantai ketiga. Pertama, kedua, ketiga. Itu adalah bola top spin. Awalnya saya melebih-lebihkan gerakannya supaya Anda bisa melihat prinsipnya. Namun pada kenyataannya, rentang gerakannya sangat kecil saat bersentuhan. Mungkin ini top spin dan ini back spin. Hanya perbedaan kecil ini. Itulah mengapa ini sangat menipu. Lihat, ini back spin dan ini top spin. Arah gaya keduanya adalah ke samping ke depan. Itu tidak bisa dinegosiasikan. Top spin Anda bergerak ke arah ini dan back spin Anda bergerak ke arah yang sama. Pada awalnya, Anda harus memaksakan gerakan ke samping lalu ke depan. Setelah Anda mahir, Anda bisa menggunakan tenaga pendek yang eksplosif. Saat Anda kesulitan, fokus saja untuk mengeluarkan gaya itu. Jadi, back spin sit spin adalah lantai 3, lantai 2, lantai pertama. Ini adalah back spin sit spin. Untuk putaran samping, putaran atas, Anda mulai dari lantai pertama. Satu di lantai bawah, yang lain di lantai atas. Lantai pertama, lantai 2, lantai 3. Selanjutnya, mari kita bahas dari mana tenaga itu berasal. Saya akan mulai dengan lengan. Saya sebutkan sebelumnya menggunakan bahu dan siku. Jadi, bahu dan siku adalah dua titik pembangkit gaya. Ke arah manapun Anda menghasilkan gaya, bahu dan siku Anda akan mengikutinya. Titik gaya kedua adalah pinggul. Setelah Anda dapat menambahkan tipuan, Anda tidak perlu terlalu berlebihan. Untuk putaran belakang, tubuh Anda menekan ke bawah. Untuk putaran atas, tubuh Anda bergerak maju. Arah pinggul sedikit berubah. Pinggul menghasilkan kecepatan. Itu bukan untuk putaran, tetapi menciptakan kecepatan. Titik gaya ketiga haruslah lengan bawah. Lihat, lengan bawah terlipat ke dalam, lalu memanjang keluar. Tenaga ini berasal dari lengan bawah, seperti melempar pukulan. Persis seperti pukulan. Tarik, rentangkan, tarik, rentangkan. Itulah sensasi servis hook. Untuk putaran belakang, perhatikan lengan bawah saya. Dorong ke bawah. Untuk top spin, dorong ke atas. Namun, jika lengan bawah Anda tidak memiliki gerakan melipat dalam urutan ini, bola akan sangat sulit untuk diputar. Jika gerakan Anda seperti ini, bola tidak terlalu berputar. Lawan dapat dengan mudah mendorongnya kembali. Namun, saat Anda menggunakan ayunan ke belakang untuk menyimpan energi yang meningkatkan jalur gesekan, mereka tidak dapat mendorong servis topspin kembali. Tambahkan jari-jari Anda dan servis akan semakin berputar. Jika Anda hanya menerapkan gaya dari titik B ke C, jaraknya terbatas, sehingga sulit menghasilkan putaran. Ini seperti pukulan lainnya. Untuk menghasilkan tenaga, Anda membutuhkan ruang. Prinsipnya sama. Saat Anda melipat lengan bawah, menyelesaikan ayunan ke belakang di titik A, lalu menghasilkan gaya ke arah C, mereka tidak akan dapat mendorongnya. Kelima, saat menghasilkan gaya, Anda harus belajar menggunakan momentum seluruh tubuh Anda. Saat Anda melakukan servis dengan side spin kanan, tubuh Anda, termasuk kaki, pinggul, dan tubuh bagian atas, harus mengalir ke depan dengan gerakan tersebut. Benar. Servis spin sisi kiri Anda bergerak ke arah ini. Jadi, servis hook Anda harus bergerak ke arah itu. Anda harus menyelaraskan kekuatan tubuh Anda,
menyatukan semua kekuatan menjadi satu titik kontak. Bayangkan tangan Anda bergerak ke samping, tetapi tubuh bagian atas Anda statis. Bagaimana Anda bisa menghasilkan tenaga? Mungkin untuk servis pendek, tetapi bagaimana dengan servis panjang? Jadi, saat Anda melihat servis hook saya, Anda akan melihat saya selalu memfokuskan berat badan saya ke dalamnya. Keenam adalah jari-jari. Gerakan jari yang sebenarnya untuk top spin versus back spin sangat singkat dan halus. Top spin mengarah ke atas. Back spin mengarah ke bawah. Rentang gerakannya sekecil ini. Jika lebih besar, itu akan terlihat jelas. Apakah gerakan yang saya lakukan sekarang untuk top spin atau back spin? Untuk back spin, sebenarnya hanya sebanyak ini, sedikit saja. Untuk merasakan sapuan, Anda harus berlatih servis ke net. Servis yang melewati net seperti ini tidak cukup berputar. Sama halnya dengan pegangan penhold, top spin, back spin. Sisa tenaga berasal dari lengan. Baik itu back spin atau top spin, kontaknya sangat terfokus. Sangat halus, itulah sebabnya sulit dibaca. Jika gerakan Anda terlalu besar, saat Anda melakukan servis top spin, mereka akan menyerangnya. Saat Anda melakukan servis back spin, mereka akan mendorongnya. Namun, jika gerakan Anda sangat halus, gerakan sepersekian detik itu sulit dibaca. Sehingga mudah bagi mereka untuk melewatkan pengembalian. Anda harus belajar menggunakan kekuatan pendek yang eksplosif itu pada saat terjadi kontak. Jangan gunakan tindak lanjut yang besar. Anda mungkin merasa itu lebih berputar. Tetapi bagi lawan Anda, servis itu sepenuhnya transparan. Itu terlalu jelas. Itu adalah servis yang sudah mereka ketahui putarannya. Tidak peduli seberapa beratnya, mereka dapat melakukan kontak tanpa membuat kesalahan. Namun, jika gerakan Anda sekecil ini dan mereka tidak dapat membacanya karena mengira itu backspin, maka ancamannya jauh lebih besar. Jadi, titik gaya ke-6 di jari-jari ini harus menjadi gerakan angkat yang sangat halus untuk top spin atau gerakan jatuh untuk backspin.